Audio Jungle. Audio Jungle. Tidak bisa dipungkiri, di era abad 21, mempunyai ikon dan landmark megah adalah dambaan di setiap negara. Bukan tiada manfaat, suatu landmark menunjukkan jati diri bangsa, simbol, ciri kota, dan berbagai destinasi wisata serta lapangan kerja. Tidak hanya di kota besar dunia seperti Shanghai, New York, Sydney, Dubai dan kota besar lainnya, kini kota-kota besar di Asia Tenggara, berlomba-lomba membangun landmark baru. Sebut saja Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Kamboja dan Filipina, negara-negara di Asia Tenggara itu punya impian membangun supertal dan megatal megah tertinggi di kotanya. Meski begitu, membangun gedung pencakar langit bukan perkara mudah. Selain membutuhkan biaya yang sangat besar, kondisi ekonomi dan pasar properti sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunannya. Tidak jarang pembangunan pencakar langit yang awalnya berjalan baik, bisa terhenti di tengah jalan alias mangkrak. Di Asia Tenggara ini ada beberapa negara yang masih mempunyai bangunan yang belum terwujud. Entah itu mangkrak, batal dibangun, ataupun masih dalam tahap perencanaan, baik dalam supertal maupun megatal. Lantas negara mana saja yang pencakar langit supertalnya masih belum terwujud? Untuk lebih jelasnya mari kita simak di video berikut ini. Signature Jakarta. Ya, ini adalah calon megatal tertinggi yang belum terwujud pembangunannya. Dicanangkan sejak tahun 2011, gedung dengan tinggi 630 meter dan 113 lantai ini, hingga kini, pembangunan masih belum ada tanda-tanda pengerjaannya. Jika terrealisasi, gedung yang berlokasi di kawasan SCBD Jakarta ini bakal menjadi salah satu gedung tertinggi di dunia. Selain Signature Jakarta, beberapa pencakar langit supertal lainnya juga gagal dibangun, seperti Pertamina Tower setinggi 523 meter, dan Peruri Tower setinggi 400 meter. Meski begitu, di tahun 2022, Jakarta baru saja merampungkan pembangunan supertal pertamanya, yakni Autograph Tower setinggi 382 meter, dan bakal disusul oleh Luminary Tower, Indonesia 1 Tower dan Oasis Sudirman. Tai Bonrum Twin Tower adalah calon menara kembar yang mulai dibangun di ibu kota Phnom Penh, Kamboja. Dibangun di atas lahan 5 hektar, gedung ini mempunyai tinggi 567 meter dengan 133 lantai. Pembangunan gedung ini baru saja menyelesaikan bagian pondasi saja, dan terhenti selama 4 tahun. Apabila gedung ini terwujud, nantinya gedung ini akan menjadi gedung kembar tertinggi di Asia Tenggara. Menara Grand Rama 9, sebelumnya dikenal dengan Rama 9 Super Tower, adalah gedung yang rencananya dibangun di kota Bangkok, Thailand. Gedung ini direncanakan dibangun dengan ketinggian 615 meter dan bakal menjadi gedung tertinggi di Thailand. Namun gedung ini dibatalkan pembangunannya.
Sukses dengan landmark 81 towernya. Kini Vietnam berencana bakal membangun supertal keduanya, yakni Empire City Tower. Gedung dengan ketinggian 333 meter itu nantinya akan dibangun dekat pusat kota Ho Chi Minh, di daerah yang berkembang pesat sisi timur kota Ho Chi Minh. Proyek tersebut terdiri dari 3 menara dengan podium yang menampilkan taman bertingkat. Taman ini dirancang untuk mengingatkan masyarakat akan sawah berundak di Vietnam. The Stratford Residence. Pencakar langit supertal ini terletak di kota Makati, Manila. Pencakar langit dengan tinggi 312 meter dan 70 lantai ini gagal dibangun mencapai puncaknya, yang dimulai pembangunan pada tahun 2011. Raharja Center Singapura. Ya, ini adalah calon supertal Singapura yang gagal dibangun di era tahun 90-an. Gedung ini diusulkan oleh Tycoon Hendra Raharja. Gedung yang batal dibangun ini mempunyai ketinggian 343 meter dengan 82 lantai. Batalnya dibangun diakibatkan oleh faktor ekonomi dan keuangan di kala itu. Sukses dengan pembangunan pencakar langit tertinggi kedua di dunia. Warisan Merdeka. Kini Malaysia memulai membangun gedung yang lebih tinggi lagi. Gedung Megatal yang bernama Tower M itu mempunyai ketinggian sekitar 700 meter dengan 145 lantai. Selain Tower M, Malaysia juga berencana membangun Megatal tertingginya yaitu Tradewin Square Tower A dengan ketinggian 775 meter. Apakah kedua megatal gedung ini bakal terwujud? Perekonomian dan keuangan lah yang menentukannya. Perlombaan membangun pencakar langit bukan semata disebut negara maju, tapi ekonomi yang sehat dan kemakmuran rakyat. Itu yang lebih utama. Audio Jungle.